Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di YouTube channel Humas Tim Bawaslu Kabupaten Melawi, rumah demokrasi kreatif, informatif, dan cerdas. Telah hadir di hadapan saya salah satu pimpinan Bawaslu Melawi, dan jabatan beliau saat ini adalah sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin buka masker Ya, silakan. karena sudah vaksin lengkap ya. Ya, Iya, baik. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, ya kan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Karena saya lihat dari raut wajah Bapak nih cerah nih Pak. Iya. Padahal kondisinya puasa ya. Pak Ketua, Ya. ini kan Pak Ketua ini paling senior nih dari pimpinan lainnya kan. Jadi kalau boleh cerita nih Pak, sedikit pengalaman Bapak di penyelenggara sejak jadi penyelenggara itu dari tahun berapa? Baik, baik, terima kasih ya. Kalau dibilang senior mungkin tidaklah seperti itu. Senior kan dalam kategori apa dulu nih? Ya. Tapi kalau dari segi pengalaman di penyelenggara pemilu tentu saya memang bisa dikatakan sebagai ketua kan. Karena saya pertama kali menjadi penyelenggara pemilu itu pada tahun 2016 yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati Melawi. Di sana saya mulai terjun ke dunia penyelenggara pemilu. Ya, seperti itulah kira-kira singkatnya. Sehingga berproses, kemudian 2017 kemudian saya mendaftar dan terpilih kembali, alhamdulillah sampai hari ini lah. sampai hari ini. Iya. Cuman bedanya saya boleh cerita, kalau 2015, 16 itu ad hoc, 2017, 2018 itu ad hoc. Nah, dari 2018 sampai hari ini, nanti sampai di 2023 Agustus, itu kami menyelesaikan masa jabatan kami di periode pertama. Oh. Iya. Jadi pertanyaan saya ini Pak, itu terkait dengan senior itu, bahwa lamanya nih Pak, Iya, bukan iya. pengalaman. Kalau pengalaman yang Bapak bilang tadi kan. Jadi nih Pak, untuk divisi nih Pak, kalau informasinya itu Bapak ini kan mengampu 3 divisi. Apakah sesuai regulasi atau mau jawab Pak ini? Baik, kalau bicara divisi ya, mulai sejak dari 2015 itu sebenarnya pertama kali saya terjun di penyelenggara pemilu itu saya dulu divisi pengawasan. Ya, Divisi pengawasan ya. Kalau sekarang kan istilahnya PHL ya kan, pengawasan hubungan antar lembaga. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah ditetapkan menjadi Bawaslu Kabupaten Kota pada masa itu, lalu karena kita memiliki regulasi dan mekanismenya itu ditetapkan melalui pleno, jadi tidak bisa aku di sini, aku di sana, kamu di sana, tidak bisa seperti itu. Akhirnya kita menetapkan melalui proses pleno, dan karena memang alasannya memang tadi saya adalah memiliki pengalaman di penyelenggara pemilu, akhirnya saya mengampu 3 divisi. Oh gitu. Jadi istilahnya boleh dikatakan raku sendiri. Kenapa? Karena saya mengampu divisi penanganan pelanggaran, kemudian hukum dan penyelesaian sengketa. Ditambah satu lagi plusnya ketua gitu. Oh, Nah, gitu. jadi seperti itu. Jadi dalam dunia penyelenggara pemilu ini atau pengawas pemilu ini, saya yang belum pernah merasakan itu di divisi SDM saja. Ya. Jadi ya mudah-mudahan suatu hari atau bagaimana gitu kan ya, tapi ini kan hanya Mengalir aja, Pak. mengalir saja seperti itu. Kemudian untuk 3 divisi ini Pak, untuk kabupaten lain itu yang ini kan komisioner kan ada 5, Iya. ada 3. Iya. Itu satu-satu ya kalau untuk divisinya ya. Iya, karena Kalimantan Barat ini kan ada 14 kabupaten dan kota gitu kan. Jadi kita ini salah satu kabupaten yang jumlah pimpinannya itu ada 3 orang. Karena kenapa bisa ada perbedaan itu?
ada yang 5 dan ada yang 3, itu karena dilihat dari jumlah penduduknya atau jumlah pemilihnya, gitu kan. Nah, maka kita salah satunya adalah kabupaten yang memiliki tiga anggota di kabupaten. Hari ini nih Pak, kita akan lebih fokus ke sengketa nih Pak, yang kami rasa ini Bapak udah katam nih. Tidak juga Pak ya? Tidak juga, karena kalau berbicara regulasi ini, kita untuk menghafalnya itu atau menghatamkan sebuah regulasi ini tidaklah mudah, karena seiring berjalannya waktu, kemudian dia adanya pemilihan itu regulasi itu akan berubah gitu, akan ada pembaruan regulasi gitu. Jadi ya dikatakan hatam tidak, tapi secara garis besarnya ya paling tidak kita sudah memahami. Ya. Jadi sebagai bahan sosialisasi juga nih Pak, karena tema yang kami angkat ini terkait dengan tata cara proses permohonan ya. Tata cara pengajuan permohonan sengketa itu yang akan nanti kita kupas lebih dalam. Untuk yang pertama nih Pak, kesan pertamanya di podcast Bawaslu Melawi ini apa nih Pak? Ini perdana nih kayaknya Pak ya. Iya. Harapannya apa nih Pak? Tentu gini ya, kalau kita bicara kesan, ini kesannya sangat baik ya. Kalau menurut saya, karena ini adalah salah satu cara bagi Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu, khususnya di pengawas pemilu, untuk bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini sangat baik untuk dikembangkan, gitu kan. Nah, kedepannya supaya kita nanti dapat bekerja sama dengan instansi-instansi lain selain daripada penyelenggara pemilu, gitu, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan tentunya. Nah, kemudian untuk Bawaslu itu sendiri, saya pikir kan kita ada beberapa divisi, gitu kan. Nah, ini perlu juga kita menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa dan bagaimana yang dilaksanakan oleh Bawaslu itu sendiri dalam rangka persiapan, karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap pesta demokrasi kita, yaitu pemilu dan pemilihan secara serentak di 2024. Saya pikir ini sangat baik sekali. Perlu sahabat Bawaslu ketahui, ini termasuk juga gagasan dari beliau terkait dengan podcast ini dan disetujui oleh Pak Ketua nih Pak. Ya. Jadi ruang lingkup sengketa proses pemilu ini kan ada beberapa nih Pak. Iya. Bisa Bapak jelaskan ruang lingkupnya apa saja nih Pak? Baik, kalau kita berbicara terkait dengan ruang lingkup sengketa proses pemilu, itu sebagaimana diatur dalam pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu di pasal kemudian junto pasal 3 Perbawaslu nomor 18 2017, itu ruang lingkup sengketa proses pemilu itu yang pertama adalah sengketa antar peserta pemilu, di mana peserta antar pemilu itu adalah yang bersengketa peserta dan peserta, artinya ke partai politik satu dengan partai politik yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peserta dan penyelenggara pemilu. Itu bagaimana? Artinya bahwa yang menjadi pemohon itu adalah peserta pemilu dalam artian partai politik atau bakal calon, itu kan? Dan kemudian yang menjadi termohonnya adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Seperti itu. Kalau kita bicara ruang lingkup, ya ruang lingkupnya adalah sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta dan dengan penyelenggara pemilu. Seperti itu saja. Apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwasanya ruang lingkup sengketa pemilu itu ada dua Pak ya? Iya. Yang pertama itu sengketa antar peserta pemilu. Kemudian yang kedua sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kemudian terkait dengan objek sengketa nih Pak. Iya. Objek sengketa itu apa saja Pak? Baik. Kalau kita berbicara objek, gitu
kan, hal yang menjadi cikal bakal daripada permohonan, kan, permohonan sengketa. Karena kalau kita ini ada perbedaan nih, antara sengketa dengan penanganan pelanggaran. Kalau penanganan pelanggaran itu kan pelapor, tapi kalau di penyelesaian sengketa itu namanya pemohon. Nah, sebagaimana ketentuan pasal 4 di Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018, ya kan, objek sengketa itu adalah surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan. Misalnya kalau di KPU RI tentu ya SK dan BA yang ada di KPU RI, dan itu diajukan oleh ketua dan sekretaris partai sekretaris partai yang ada di pusat tentunya. Kemudian ada yang di tingkat provinsi. Nah, maka diajukan di sana. Tapi kalau kita berbicara objek sengketa itu hanya ada dua saja. Ada dua, yaitu surat keputusan atau kita sering sebut SK, dan yang kedua itu adalah berita acara atau kita sering kenal dengan BA. Itu yang dikeluarkan oleh KPU ya? Yang dikeluarkan oleh KPU di masing-masing tingkatan, kemudian itulah nanti yang menjadi cikal bakal atau objek dari si pemohon untuk mengajukan proses sengketa ke Bawaslu di masing-masing tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, kemudian sampai ke RI. Berarti sesuai di setiap level lah ya? Iya, betul. Nah, provinsi, RI, dan kabupaten kota ya? Iya. Jadi ada dua terkait dengan objek yang bisa disengketakan ya Pak ya? Iya. Ada dua, yang pertama itu SK, yang kedua itu BA atau berita acara, itu yang bisa menjadi pemohon bisa mensengketakan terkait dengan SK dan BA itu. Iya, betul. Menarik apa yang disampaikan Pak Ketua terkait dengan permohonan sengketa ini Pak. Mungkin untuk ini lagi Pak, para pihak dalam sengketa proses pemilu itu siapa-siapa saja Pak? Baik, ini juga perlu ya kita sampaikan kepada masyarakat umum, terutama kepada khususnya partai politik lah ya. Nah, karena sebentar lagi kan kita akan melaksanakan perhelatan akbar atau pesta demokrasi kita, yaitu pemilihan umum, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, ketika kita berbicara para pihak, ini para pihak ini ada tiga, dikategorikan ada tiga. Siapa saja dia? Yang pertama adalah pemohon, ya kan? Kemudian ada termohon, dan yang ketiga itu adalah pihak terkait. Lalu siapakah pemohon itu? Ya. Nah, pemohon ini sebenarnya lingkupnya ini partai politik dan calon saja, tapi ada penjabarannya itu. Yang pertama adalah partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu. Nah, ya, saya ulangi lagi bahwa partai politik calon peserta pemilu yang telah terdaftar, ya, yang telah terdaftar, calon, tapi baru calon, belum ditetapkan menjadi ditetapkan oleh KPU. Kalau partai politik ini memang dia calon partai, calon partai, ya. Beda kita berbicara dengan individual dari calon anggota dewan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah partai peserta pemilu. Nah, seperti saat ini kan kalau kita dengar informasi bahwa terdapat 75 partai politik yang sudah terdaftar di Kemenkumham, gitu kan? Nah, tentu ada partai baru peserta pemilu yang kemarin dengan calon. Calon ini siapa? Yang belum terdaftar sebagai peserta pemilu di tahun 2019 lalu gitu. Nah, ini kita bicara. Yang kedua adalah calon anggota DPRD, ya, anggota DPR dan DPRD, ya. Mereka yang telah tercantum dalam daftar calon tetap. Kalau biasa kita istilahkan di KPU itu calon DPR dan DPRD yang sudah ditetapkan menjadi DCT, daftar calon tetap. Kemudian siapa lagi? Bakal calon, ini baru bakal ya, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftar dan di KPU yang telah mendaftar. DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing. Kemudian calon anggota DPD, kemudian juga selain itu ada
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ini bakal ya, bukan calonnya. Dia bakal calon, kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini semua pemohon ini sebagaimana ketentuan pasal 7 Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 ya. Jadi para pihak ini salah satunya adalah pemohon itu sebagaimana ketentuan di pasal 7 Perbawaslu 18 2018 ya, terdiri dari tadi calon partai politik, kemudian partai politik, kemudian calon anggota DPR dan DPRD, kemudian dan DPD gitu. Seperti itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat luas gitu, terutama partai politik gitu. Terkait dengan siapa saja yang berhak untuk menjadi pemohon gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi para pihak yang bisa mengajukan proses permohonan sengketa itu ada termohon, pemohon, iya. Kemudian pihak terkait, Pak ya. Ini menarik apa yang disampaikan beliau bahwasanya itu di Perbawaslu apa tuh Pak? Kalau yang terkait dengan alur itu gitu, para pihak untuk mengajukan proses sengketa ini Pak. Kalau ketentuan itu regulasinya ada di Perbawaslu atau peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018. Karena kita memiliki ada Perbawaslu 18 tahun 2017, nah, kemudian diubah kembali menjadi Perbawaslu 18 2018, kemudian diperbarui lagi menjadi Perbawaslu 5 ya kan tahun 2019 gitu. Nah, ini karena itulah saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap pemilihan itu tentu regulasinya akan berubah gitu. Akan ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi ya kita sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk terus mengupdate pengetahuan kita terkait dengan pengetahuan tentang regulasi kepemiluan seperti itu. Terkait dengan ruang lingkup sengketa itu sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian objek sengketa pun sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan para pihak yang bisa mengajukan sengketa. Ada 3 poin yang bisa kita tangkap nih Pak. Kemudian masuk ke terkait dengan pengajuan nih Pak. Pengajuan permohonan disampaikan paling lama itu berapa hari Pak? Karena ini juga korelasinya sangat erat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi gitu. Kalau kita bicara tenggang waktu, waktu untuk mengajukan sengketa itu singkat sekali, yaitu hanya 3 hari saja sejak dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara oleh KPU. Nah, jadi hanya 3 hari. Misalnya dalam KPU menetapkan misalnya hari ini tanggal 12 misalnya kan. Nah, jadi 12 hitungannya 13 ke 14, 14 ke 15, 15 ke 16. Artinya kalau dia ditetapkan tanggal 12, hitungannya mulai dari tanggal 13. Ya, ini di mana ketentuannya? Ini berdasarkan hasil yang sudah disepakati dalam pertemuan atau rapat kerja teknis oleh seluruh koordinator divisi penyelesaian sengketa se-Indonesia, yaitu kalau tidak keliru waktu itu di Jakarta pada masa itu. Nah, jadi waktu untuk mengajukan sengketa itu hanya 3 hari. 3 hari. Nah, lalu kalau seandainya 3 hari itu kemudian hari keempatnya ada peserta atau pemohon yang ingin mengajukan sengketa, maka ya dengan berat hati sebagaimana ketentuan dan regulasi ya kita tidak dapat menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa itu. Karena apa? Karena sudah secara konstitusi, secara regulasi, maka dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemohon atau objeknya itu bisa kita katakan sebagai objek yang daluarsa atau kadaluarsa, nggak bisa digunakan lagi. Akan tetapi kalau sudah dilakukan permohonan, sudah diajukan permohonan gitu kan, kemudian sudah diterima dan sudah diregister dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap, maka Bawaslu memiliki 12 hari
12 hari kerja untuk melakukan proses penyelesaian sengketa itu. Mulai dari musyawarah sampai kepada nanti adjudikasi. Itu setelah diregis, Pak? Ya, setelah diregistrasi. Ya, selama 12 hari, Pak? 12 hari. Selambat-lambatnya 12 hari itu sudah harus keluar keputusan terkait dengan apa yang disengketakan. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk pengajuan permohonan ini hanya 3 hari waktu yang diberikan, Pak ya? Iya. Itu setelah penetapan yang dilakukan oleh KPU ya? Artinya begini, saya dapat sampaikan bahwa karena ini ketentuannya ada di pasal 12 ayat 2 itu Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, ya kan? Di sana dikatakan permohonan disampaikan paling lama 3 hari. 3 hari kerja, ya, harinya hari kerja bukan hari kalender. Karena kalau kita berbicara pemilu ini berbeda dengan pemilihan. Kalau pemilu itu adalah hari kerja, tapi kalau dia misalnya pemilihan itu hari kalender. Nah, 3 hari kerja sejak penetapan sejak ditetapkan oleh KPU. Nah, dikeluarkannya SK atau BA itu tadi ditetapkan oleh KPU. Nah, itu harinya hari kerja. Bagaimana seandainya KPU menetapkan itu di hari Jumat? Apakah Sabtu dan Minggu terhitung? Tidak. Tidak ya. Karena dalam bahasa regulasinya itu adalah hari kerja. Sementara yang kita tahu bahwa hari kerja itu Senin sampai Jumat. Maka terhitunglah dia mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Rabu baru dia hari terakhirnya adalah Rabu. Seperti itu kurang lebih. Nah, dalam permohonannya ya tentu dia harus membawa atau menyampaikan syarat-syarat untuk sengketa. Saya pikir apa yang SK atau BA ya. Iya. Kemudian timbul pertanyaan nih Pak Ketua. Seandainya nih masyarakat atau pemohon lah, salah satu pihak yang Bapak sampaikan tadi yang bisa melakukan mengajukan permohonan sengketa, seandainya dia mengajukan sengketa di last minute nih Pak. Iya. Nah, di last minute kemudian pengajuan yang disampaikan oleh para pihak itu ada berkas yang harus dilengkapi misalnya kan, karena untuk mengajukan permohonan harus ada syarat formil dan material kan. Nah, itu di last minute dia mengajukan permohonan sengketa, kemudian di hari berikutnya itu udah kadaluarsa kan. Nah, itu gimana Pak ininya Pak? Pemberlakuannya bagaimana gitu? Baik, kalau kita bicara misalnya dia akan mengajukan permohonan sengketa itu di hari ketiga, misalnya pun sudah di jam 12 atau 24 kurang berapa menit misalnya kan. Nah, kemudian setelah kita verifikasi berkasnya ternyata ada yang kurang. Itu bagaimana, apa yang harus dilakukan Bawaslu? Yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini adalah petugas penerima permohonan, maka petugas itu harus memberikan tanda terima dulu, tanda terima permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas juga harus menyampaikan kepada si pemohon bahwa ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Maka petugas itu memberikan waktu 3 hari kerja kepada si pemohon untuk dia melengkapi berkas administrasi yang kurang tadi. Nah, jadi seandainya bahwa kita jadi tidak masalah dia last minute ya. Yang penting dia tidak melebihi 3 hari sejak diputuskan atau ditetapkan SK atau BA dari KPU. Tidak melebihi 3 hari itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi dia di last minute gitu? Tidak menjadi persoalan karena kita akan memberikan jangka waktu 3 hari kerja untuk dia menyampaikan melengkapi kekurangan berkas-berkas itu. Nah, bagaimana kalau seandainya 3 hari itu kita sudah berikan 3 hari misalnya ya, tadi sampai Rabu, berarti Kamis, Jumat ya kan. Nah, Senin nih terakhir lagi nih. Nah, bagaimana kalau Senin dia tidak melengkapi gitu? Nah, artinya kalau dia datang Selasa, maka sebagaimana ketentuan di pasal 154 ayat 4 Perbawaslu
18 tahun di tahun 2018, maka kita tidak dapat meregister. Tidak dapat diregister. Kenapa tidak dapat diregister? Karena memang sudah melewati administrasi yang seharusnya dia lengkapi itu, yang harus dia sampaikan sebagai syarat formil atau syarat materialnya itu tidak dapat dilengkapi oleh yang si pemohon itu, sehingga kita harus menyampaikan kepada si pemohon juga, karena beliau sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita tidak dapat meregister. Lalu kemudian bagaimana ketika si pemohon melengkapi? Maka ketika sudah lengkap, maka baru kita register. Setelah saat kita meregister itulah kemudian argonya 12 hari kerja ke depan itu berjalan. Nah, ini mekanisme yang ada di Bawaslu dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian menyambung ini lagi Pak, terkait dengan syarat formil material nih. Itu kalau syarat formil apa-apa saja gitu misalkan. Nah, kemudian material apa-apa saja gitu. Ya, tentu umum saja Pak. Kalau syarat formil ini kan tentu harus ada si pemohon, ada termohon gitu kan. Kemudian hal yang menjadi objek. Syarat wajibnya ini syarat wajib nih. Nah, kemudian materialnya, kita bicara materialnya tentu adalah secara umumnya dapat saya sampaikan bahwa syarat material itu ya hal-hal yang berkaitan dengan objek yang disengketakan, dan apa yang nanti berkas-berkas yang harus dilengkapi misalnya kan. Kemudian juga apakah si pemohon itu langsung dia sendiri yang mengajukan permohonan atau dia menggunakan jasa daripada lawyers atau pengacara gitu. Nah, itu secara umumnya seperti itulah. Artinya formil dan material ini harus gitu. Nah, katanya harus kan, memang di dalam ketentuan regulasi itu harus dipenuhi. Bagaimana kalau salah satu di antara formil atau material yang tidak terpenuhi, maka ya kita tidak bisa meregister permohonan itu. Seperti itu. Jadi syarat formil materialnya wajib. Wajib. Ada item-item yang harus dilengkapi oleh para pihak yang ingin melakukan permohonan sengketa ya. Iya. Kemudian ini Pak, di masa pandemi saat ini kan kita ini kan ada juga yang para pihak itu ingin melaporkan, tapi dengan kondisi pandemi saat ini dia enggan untuk melaporkan. Apakah ada alternatif lain pengajuan permohonan sengketa ini? Oh iya. Maksudnya apakah secara langsung, ada online juga? Itu juga gimana Pak? Baik, kalau berbicara terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, kita di Bawaslu memiliki dua cara gitu. Yang pertama cara permohonan langsung, secara langsung. Bagaimana permohonan langsung? Ya seperti biasa gitu. Si pemohon dengan membawa syarat-syarat yang menjadi ketentuan sengketa itu datang langsung ke kantor Bawaslu dan akan diterima langsung oleh petugas penerima permohonan. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, untuk mempermudah peserta pemilu itu dalam mengajukan permohonan, maka Bawaslu itu telah memiliki salah satu aplikasi yang bernama SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, jadi misalnya nih, kita bicara begini, kondisinya hujan, misalnya kan, hujan 1 hari misalnya, atau dia berada di tempat lain, tidak ada di kabupaten kota misalnya, tapi dengan komunikasi mereka sesama anggota partai politik misalnya, kemudian mereka mau mengajukan, tapi untuk ke Bawaslu ini waktu yang dibutuhkan itu tidak terkejar misalnya di last minute tadi kan, maka dapat menggunakan SIPS namanya. Apa itu SIPS? SIPS itu adalah Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, mereka dapat mengajukan proses sengketa di sana. Nanti juga dalam waktu dekat, mungkin tidak lama lagi,
kita dari Bawaslu berencana akan mensosialisasikan SIPS ini kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2019. Nah, jadi kita nanti mungkin akan mengundang partai politik atau kita akan datang ke kantor partai politik itu. Nah, jadi hari ini kita masih mencari karena memang partai politik ini kan kalau pada masa-masa sekarang ini kan susah untuk ditemui pengurus-pengurusnya, gitu kan? Nah, jadi kita masih mencari orang-orangnya karena memang mungkin setelah perhelatan kemarin di pemilu dan pilkada di 2019 dan 2020, para pengurus-pengurusnya itu juga sudah ada yang bekerja di tempat-tempat yang jauh misalnya kan. Dan kita tidak tahu juga, harapan kita sih memang gitu, seluruh partai politik peserta pemilu 2019 itu ada dan bisa menerima kehadiran kita untuk mensosialisasikan SPS ini. Karena apa? Karena ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama khususnya kepada partai politik peserta pemilu, supaya ini akan menjadi kemudahan bagi mereka untuk mempermudah mereka dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu ke depan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua cara proses pengajuannya. Yang pertama datang secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Kalau yang langsung itu datang langsung ke kantor Bawaslu, yang tidak langsung melalui aplikasi SIPS. Untuk lebih jelasnya bagaimana itu SIPS, nanti kita akan mensosialisasikan ke partai politik secara khusus gitu ya, seperti itu. Cuman metodenya masih kita cari, apakah nanti kita yang harus menghampiri partai politik gitu kan, ataukah kita mengundang partai politik gitu. Nah, kenapa? Sebenarnya kita memiliki keinginan gitu, kita yang datang ke partai politik. Untuk apa? Yang pertama itu adalah supaya kita tahu di mana tempat mereka, di mana sekretariatnya. Gitu. Sehingga ketika kita ada hal-hal nanti yang dapat kita sharing bersama dengan partai politik, gitu kan, kita mudah. Oh, alamatnya di sini, kantornya ini, pengurusnya ini. Tapi kalau kita mengundang mereka yang tahu tempat kita, sementara kita tidak tahu dengan mereka gitu. Kemudian siapa saja yang menjadi pengurus-pengurusnya. Nah, ini keinginan kita, mudah-mudahan ini disambut baik dan bisa bekerja sama seluruh partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Melawi secara khusus. Berarti ada dua ya? Tata cara pengajuan permohonan sengketa ini. Yang pertama secara langsung dan online ya. Iya. Kalau seandainya secara langsung itu berarti dia datang ke kantor tetap dengan protokol kesehatan, betul, Pak, ya? Betul. Dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri ya. Kalau online itu terkadang juga ada plus minusnya juga nih Pak ya. Ada juga karena terkendala jaringan, kemudian tidak menguasainya terkait dengan aplikasi itu. Ini kan juga jadi dinamika juga kan. Nah, jadi untuk ke depan setelah dilakukan sosialisasi terkait dengan proses penyelesaian sengketa ini, permohonan sengketa ini, mudah-mudahan partai politik bisa tercerahkan. Harapan kita begitu ya. Nah, jadi baik mengajukan secara langsung dan melalui online, mereka tidak kesulitan, kira-kira begitu Pak ya. Jadi itu yang telah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jani, terkait dengan tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu ada beberapa item yang disampaikan beliau, itu baru kulitnya saja. Kemudian nanti bahasanya itu di dalamnya nanti diperkuat lagi di sesi berikutnya mungkin Pak ya. Mudah-mudahan. Secara formal, material dan sebagainya. Yang pasti poin yang kita tangkap pada hari ini, tata cara permohonan sengketa ini, yang pertama itu terkait dengan siapa sih yang bisa mengajukan permohonan sengketa, kemudian apa-apa saja yang bisa disengketakan. Itu juga poin penting nih Pak. Iya. Nah, kemudian syarat formil dan material itu juga harus dipahami oleh partai politik yang ada di Kabupaten Melawi kan.
kemudian pihak termohon dan pihak terkait dan sebagainya. Mungkin itu terkait dengan bincang-bincang kita pada hari ini, Pak. Mungkin di lain waktu kita bisa satu studio lagi nih, Pak. Mudah-mudahan tidak bosan, Pak ya. Edukasi kita bersama. Ada closing statement, Pak? Silakan, Pak. Baik, yang pertama karena ini bulan Ramadan, saya Johani Sarjana Pendidikan beserta keluarga besar Bawaslu Kabupaten Melawi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, kemudian ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini digolongkan sebagai ibadah yang nanti akan mencerahkan kita agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu sampai hari ini masih tetap eksis melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilihan umum, ya kan? Meskipun tahapan belum kita mulai. Walaupun tahapan belum kita mulai, tapi kerja-kerja pengawasan, kerja-kerja yang berkaitan dengan pengawasan, tentunya persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi serentak di 2024 itu terus kita laksanakan. Yang ketiga, karena hari ini kita berbicara terkait dengan proses permohonan sengketa proses pemilu, maka kami sampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 466 dan 467 di peraturan di Undang-Undang 7 untuk menyelesaikan sengketa proses. Artinya bahwa ketika ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan apa saja yang berkaitan, baik itu dengan sengketa, baik itu dengan pelanggaran, kemudian regulasi kepemiluan, tugas-tugas pengawasan, itu saya pikir datang saja ke kantor kita dengan senang hati untuk berbagi, bercerita bersama terkait dengan tentu hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Saya pikir seperti itu. Sekali lagi terima kasih saya sudah diundang di podcast kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, kita bincangkan bersama itu menjadi edukasi kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas closing statement yang disampaikan beliau. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda atau memperdalam tema yang saat ini mungkin bisa kita kondisikan ke depan, Pak. Yang penting Pak Ketua siap saja nih, Pak. Selalu siap. Insya Allah saya selalu siap. Mungkin itu bincang-bincang kita pada hari ini. Kami tim Humas Bawaslu Kabupaten Melawi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber atau Pak Ketua atas kehadirannya, dan kepada kawan-kawan dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai ibadah. Amin. Amin, amin. Mungkin itu akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.